menyanyikan lagu Indonesia dilanjutkan dengan Mars Bina dipimpin oleh Saudari Dwi Haryani, Sarjana Ekonomi. Mars Bina Dharma. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat datang kepada calon yudisiawan dan tamu undangan. Dengan bangga saya menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara Yudisium Program Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Strata 2, Teknik Informatika Strata 2, Ilmu Komunikasi Strata 2, Teknik Sipil Strata 2, dan Pendidikan Jasmani Strata 2 Universitas Bina Dharma, Sabtu 26 Oktober 2024 segera dimulai. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM atau yang mewakili. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Teknologi Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara, Magister Komputer. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, Bapak Ferianto Pawanrusi STMT. Selamat datang Bapak. Yang terhormat jajaran Ketua Program Studi Strata 2, para dosen dan staf, serta peserta yudisium dan tamu undangan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan ridho dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara yudisium ini dengan berbahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berbahagianya hari ini acara yudisium Program Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Strata 2, Teknik Informatika Strata 2, Ilmu Komunikasi Strata 2, Teknik Sipil Strata 2, dan Pendidikan Jasmani Strata 2 bertempat di Aula Profesor Insinyur Haji Bohari Rahman MSc Universitas Bina Dharma, Sabtu 26 Oktober 2024 dengan tema Smart, Adaptable, dan Innovate. Demi kelancaran acara yudisium pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dalam kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Andreas Guru Susanto. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan pada acara hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkan saya memandu doa pada hari ini dengan cara Islam. Untuk agama lain silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang maha mulia, pada hari ini hamba-Mu baru saja menyelesaikan studi Strata 2 dan telah melakukan proses yudisium. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, wilayah, serta makfirah-Mu kepada kami dan semua yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, hamba-Mu yang berkelimang dosa ini menghadap kepadamu dengan penuh rasa harap dan keyakinan. Ampunilah segala dosa dan noda yang hamba perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik yang besar maupun yang kecil. Hamba mohon selalu diberikan kesehatan
dan kekuatan lahir dan batin. Berikan ketenangan jiwa agar kami selalu menjalankan perintah-perintah-Mu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahumma ya Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbana sohiro. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Muliakanlah dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi dan memuliakan kami di waktu kami kecil. Karena nafas, langkahnya, ayunan tangannya, keringatnya, doa, perjuangan dan ridho merekalah yang membuat kami bisa berada di ruangan ini, ya Allah. Dan izinkanlah kami membahagiakan mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, dan orang tua kami. Berikanlah kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanatkan kepada kami dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk berbagi ilmu yang kami dapatkan di Universitas Bina Dharma ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga baik yang membaca maupun mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembukaan yudisium sekaligus sambutan Direktur Program Pasca Sarjana yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor dan yang mewakili wakil-wakil Rektor yang berkenan hadir, orang tua, keluarga Yudisiawan, Yudisiawati, dan yang saya banggakan Bapak Ferry Pawensuri. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau selain menjabat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 Kementerian PUPR, juga Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Para dosen pasca sarjana yang hebat yang berkesempatan hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga saya lihat ada Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan, Pak Awaludin. Alhamdulillah dimanapun kita bisa ketemu ya Bapak. Dan yang paling saya banggakan, para Yudisiawan, Yudisiawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di ruangan yang sejuk ini. Pada kesempatan ini, saya selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma maupun secara pribadi
mengucapkan selamat kepada seluruh yudisiawan yudisiawati dari 5 program studi strata 2, di mana di sini tercatat ada dari program studi manajemen, magister manajemen 28 orang, manajemen teknik informatika 31 orang, manajemen ilmu komunikasi 10 orang, magister teknik sipil 24 orang, magister pendidikan jasmani 3 orang. Jadi total jumlahnya hari ini adalah 96 orang yudisiawan dan yudisiawati. Tema yang kita usung pada yudisium kali ini adalah Smart, Adaptable, and Innovate, yang kira-kira kalimatnya mengandung arti adalah sebagai alumni kita harapkan nantinya selalu cerdas, ya, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kita berada, dan selalu mempunyai inovasi untuk kemajuan pribadi, organisasi, maupun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma, khususnya kepada seluruh staf akademik dan dosen pasca sarjana hebat. Mohon kiranya dapat berdiri para dosen yang kami hormati. Silakan berdiri. Baik, inilah orang-orang yang membimbing semua peserta yudisiawan dan yudisiawati yang bisa mencapai gelar magisternya. Terima kasih para dosen hebat pasca sarjana, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry yang banyak kegiatan beliau saya tahu dan bisa hadir untuk membagikan sedikit sharing pengalaman apa yang ada di Sumatera Selatan, dan bisa nantinya kita ambil apa-apa saja yang bisa kita lakukan sehingga Sumatera Selatan memang adalah Sumatera Selatan yang provinsi yang paling hebat di Indonesia bila perlu. Sekali lagi di dalam hari ini juga akan ada penandatanganan MOU dengan Kementerian PUPR, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai, dan nantinya akan diimplementasikan di dalam bentuk implementation of agreement antara prodi yang ada di pasca sarjana. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh yudisiawan yudisiawati yang hadir, yang nanti insya Allah saya izin Bapak Rektor, Pak Rektor, karena mewakili Prof. Sunda, saya mohon seluruh yang ada nantinya di yudisium hari ini bisa diikutkan di dalam wisuda pada tanggal 12 November 2024 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yudisium program pasca sarjana hari ini saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pembacaan surat keputusan yudisium oleh Sekretariat Program Pasca Sarjana yang terhormat Bapak Dendi Triadi Mkom, kami persilahkan.
keputusan rapat yudisium Program Pascasarjana Universitas Bina Dharma. Rapat yudisium Senat Program Pascasarjana Universitas Bina Dharma yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2024 mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Program Studi Manajemen S2 Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia sebanyak 9 orang. Konsentrasi Manajemen Keuangan sebanyak 7 orang. Konsentrasi Manajemen Pemasaran sebanyak 2 orang. Program Studi Teknik Informatika S2 Konsentrasi Enterprise IT Infrastructure sebanyak 31 orang. Program Studi Ilmu Komunikasi S2 Konsentrasi Ilmu Komunikasi sebanyak 6 orang. Konsentrasi Komunikasi Bisnis sebanyak 2 orang. Konsentrasi Public Relations sebanyak 2 orang. Program Studi Teknik Sipil S2 Konsentrasi Sumber Daya Air sebanyak 13 orang. Konsentrasi Geoteknik sebanyak 6 orang. Konsentrasi Struktur dan Bahan sebanyak 3 orang. Konsentrasi Manajemen Konstruksi sebanyak 2 orang. Program Studi Pendidikan Jasmani S2 sebanyak 3 orang. Kepada lulusan yang namanya tercantum dalam lampiran ini diberikan ijazah dan berhak memakai gelar Magister Manajemen MM, Magister Komputer MKom, Magister Ilmu Komunikasi MIKom, Magister Teknik MT, dan Magister Pendidikan MPJ. Palembang, 7 September 2024. Direktur Profesor Dr. Insinyur Ahmad Saripudin MSc. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pelantikan yudisium Program Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Strata 2, Teknik Informatika Strata 2, Ilmu Komunikasi Strata 2, Teknik Sipil Strata 2, Pendidikan Jasmani Strata 2, Universitas Bina Dharma oleh Direktur Pasca Sarjana yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, kami persilakan. Peserta yudisium dimohon berdiri. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma, hari Sabtu tanggal 7 September 2024 melantik saudara-saudara lulusan jenjang pendidikan magister sejumlah 96 orang. Palembang, 7 September 2024. Direktur ditandatangani Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MSc. Terima kasih. Direktur Pasca Sarjana dan peserta yudisium disilakan duduk kembali. Sambutan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 yang terhormat kepada Bapak Ferianto Pawan Rusi STMT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi, Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Dharma, Kepala Program Studi yang sempat hadir, Bapak Ibu dosen yang tadi Pak Ahmad sudah sampaikan bahwa dosen yang hebat sudah membimbing menjadi wisudawan, para wisudawan serta pada hadirin yang sempat hadir pada hari ini.
Saya kira-kira hampir 1,5 bulan ya ketemu sama Pak Ahmad Sarifudin. Saya diminta orasi ilmiah, tapi mungkin pidato ilmiah Pak. Kalau orasi ilmiah biasanya kita ada di luar ruangan, tetapi ini karena di dalam ruangan yang sejuk ini ada pidato ilmiah. Kebetulan sama-sama saya bersama beliau ada kegiatan hati di Papua Barat. Jadi saya juga sengaja, batik ini adalah batik Papua Barat, saya sengaja pakai supaya Pak Ahmad Sarifudin bisa mengingatnya. Baik. Bisa lanjut? Jadi pada saat ini tadi Pak Prof sudah sampaikan bahwa saya mencoba menyampaikan kira-kira apa yang saya tahu dan kira-kira apa yang bisa kita sharing informasi dan segala sesuatunya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi saya coba membawa kira-kira materi saya tantangan dan implementasi digital Bendungan 3D Haji. Lanjut. Jadi kira-kira 25 tahun yang lalu saya juga sebagai wisudawan ya di tempat lain, kira-kira 25 tahun yang lalu, sudah cukup lama ya. Jadi kalau kita lihat ada 6 outline yang saya coba paparkan pada hari ini. Jadi ada tujuan pembangunan bendungan, kemudian latar belakang master plan daerah irigasi Komering. Jadi saya menjelaskan nanti tidak hanya terkait bendungan, tetapi kaitan dengan bendungan yang akan kita bangun. Kemudian tentunya data teknis bendungan, terus apa manfaatnya, kemudian inovasi dan digitalisasi bendungan dan manfaat implementasi teknologi. Lanjut. Jadi untuk Sumatera Selatan bahwa di sumber daya air sendiri itu mendapat 3 kegiatan yang dinamai proyek strategis nasional. Artinya apa? Bahwa kegiatan ini akan didukung oleh seluruh kementerian yang terkait. Jadi tidak hanya ada di Kementerian PU, tetapi kementerian-kementerian yang terkait itu mendukung. Jadi ada 3 proyek strategis nasional. Jadi yang pertama itu ada Bendungan 3D Haji. Jadi Bendungan 3D Haji ini adalah bendungan yang pertama di Sumatera Selatan. Kalau kita melihat bahwa di beberapa provinsi di wilayah Pulau Sumatera itu sudah ada, seperti di Aceh, Daruko, kemudian di Medan ada Losimeme, kemudian di Lampung yang paling maju barangkali ada 3 bendungan di sana. Sementara Sumatera Selatan sendiri belum mempunyai bendungan. Nah, ini adalah bendungan pertama yang ada di Sumatera Selatan yang kita bangun dan termasuk yang terbesar kelima di Indonesia. Tetapi yang harus kita sampaikan, di samping Jatiluhur yang dibangun zaman Belanda, ini adalah bendungan yang berbiaya terbesar sampai saat ini di seluruh Indonesia. Jadi bendungan yang berbiaya terbesar sampai saat ini yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada yang kedua adalah kaitannya dengan Bendungan 3D Haji, adalah pembangunan Komering Irigasi Project. Jadi ini kaitan dengan 3D Haji, nanti saya jelaskan di slide berikut. Jadi 3D Haji dengan daerah irigasi Komering itu tidak bisa dipisahkan karena nanti akan saling berkait. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan jaringan irigasi Lematang. Jadi ada kita bangun juga tapi terpisah dengan Komering. Itu ada di Kota Pagar Alam, itu kurang lebih 3.000 hektar kita sudah bangun dan insya Allah Desember sudah selesai. Jadi ada 3 proyek strategis nasional yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di bidang sumber daya air. Tetapi mungkin bidang-bidang lain juga cukup banyak. Kalau nggak salah kemarin ada 26 ya kalau nggak salah proyek strategis. Tetapi di bidang sumber daya air ada 3 proyek strategis nasional. Kita lanjut. Nah, kalau kita melihat bahwa tujuan daripada saya belum masuk ke Bendungan 3D Haji, jadi kaitan dengan Bendungan 3D Haji ini adalah
daerah irigasi Komering. Jadi daerah irigasi Komering saat ini sudah 69.000 hektar. Walaupun kalau misalnya ini bisa kita penuhi, daerah irigasi Komering itu mempunyai potensi sekitar 122.000 hektar. Jadi nanti kalau terjadi 122.000 hektar adalah daerah irigasi kedua terbesar setelah Jatiluhur. Kalau Jatiluhur 256.000 hektar, sementara Komering 122.000 hektar. Kemudian yang ketiga itu yang sekarang menjadi kedua terbesar itu di daerah irigasi Rentang, itu hampir 9.000 sampai 100.000 hektar. Jadi kita adalah kedua terbesar kalau bisa kita penuhi sekarang. Cuman memang karena keterbatasan mungkin waktu dan anggaran, kita baru 69.000 hektar, plus nanti akan kalau misalnya Komering irigasi project jadi itu ketambahan 8.500, jadi sekitar hampir 76.000 sendiri. Jadi saat ini sudah 69.000 yang kita bangun. Lanjut. Nah, ini jadi kalau melihat ini mungkin terbaca nggak terlihat ya, tapi saya coba menjelaskan bahwa dari potensi yang kami sampaikan tadi ada 122.000 hektar. Cuman memang dengan Komering irigasi project ini akan ada lintas provinsi. Jadi tidak hanya di Sumatera Selatan. Jadi ada, kalau lihat di sini yang warna kuning itu adalah daerah irigasi Tulang Bawang. Tulang Bawang itu ada di Kabupaten Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Barat. Tetapi itu adalah satu sistem dengan daerah irigasi Komering. Jadi kalau kita melihat daerah irigasi Komering 122, 44.000-nya itu ada di Provinsi Lampung. Jadi 122 itu menjadi suatu kebanggaan sendiri karena nantinya akan menjadi daerah irigasi kedua terbesar setelah Jatiluhur. Pak Prof, kami laporkan. Jadi ini menjadi tahapan kita, akan kita bangun sendiri. Lanjut. Ini data teknis untuk Bendungan 3D Haji. Sekali lagi, Bendungan 3D Haji ini punya kekhususan ya Prof. Jadi kalau ada mau meneliti, khususnya tidak tertutup teknik sipil saja, tetapi kalau teknik sipil mau meneliti, baik melanjutkan S3-nya, kami persilahkan, nanti terbuka. Bahwa ini data teknisnya ini termasuk bendungan yang tertinggi. Jadi tingginya itu 122 meter. 122 meter. Jadi mungkin yang kalahkan itu di Jati Gede ya, mungkin Jati Gede ini 122 meter, tetapi ini adalah satu bendungan tertinggi. Sekali lagi karena tertingginya ini itu berbiaya paling besar di Indonesia sampai dengan saat ini. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk Bendungan 3D Haji, Pak Wakil Rektor dan Prof. Kami sampaikan bahwa ini adalah bendungan yang pertama outlet load flow-nya itu ada di hilir. Jadi kalau kita lihat bendungan sekarang itu yang ada itu berada di hulu semua. Jadi ketika terjadi spillway sudah melimpah atau segala macam mau diledakkan itu, kita harus menyelam dan meledakkan pintu bottom outletnya. Tetapi yang pertama di Indonesia adalah Bendungan 3D Haji, outlet low flow-nya itu ada di hilir. Nanti ada gambar mungkin. Jadi yang pertama di hilir, cuman ya kekhawatirannya bahwa ketika terjadi keretakan itu kita harus mengosongkan bendungan dulu baru kita bisa perbaiki. Kalau di hulu itu terowongan selalu kering. Tetapi kalau Bendungan 3D Haji, terowongan itu selalu terisi penuh. Jadi terowongan pengelak pada saat dibangun, kemudian pada saat kita proses selesai, itu terowongan akan terisi penuh air karena pintu itu berada di hilir. Jadi berada di hilir, itu yang pertama di Indonesia. Kemudian ini menjadi catatan kita juga. Mungkin kalau yang steel laning itu untuk terowongan itu yang terbesar ada di Bendungan 3D Haji, Prof.
Jadi bersihnya jadi kalau biasanya kita membangun terowongan itu dengan pengocoran beton, tetapi ini kita menggunakan steel ini yang digunakan sebagai perancah sekaligus nanti melekat menjadi bagian daripada terowongan. Jadi diameter bersihnya menjadi 8 meter. Ini juga menjadi yang terbesar di seluruh Indonesia pada saat ini. Jadi ini kalau mau dikaji, tapi khusus terowongan karena terowongannya sudah jadi, mungkin penelitiannya tidak ke situ. Tetapi hal-hal lain masih bisa kita lakukan penelitian. Ini data teknis, silakan mungkin terlihat. Kemudian ini ada 4 bendungan 3D Haji. Jadi sekali lagi bendungan 3D Haji ini tidak terlepas dari daerah irigasi Kemering. Nah, daerah irigasi Kemering. Jadi sebenarnya 3D Haji ini dia kaskade berurutan atau berlimpah dengan Danau Rano. Jadi kalau kita bisa tingkatkan Danau Rano, kemudian kita bangun 3D Haji plus Saka di bagian sebelah kanannya, itu akan bisa mensuplai sampai dengan tulang bawah yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa akan ketambahan kurang lebih 44.000 hektar yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian kita akan mendapat juga untuk Sumatera Selatan itu Semendawai kurang lebih 3.500 sama Wai Hitam tambahan. Jadi memang ini kaitannya dengan Rano-Rano, kemudian bendungan 3D Haji plus bendungan Saka yang nantinya kita akan programkan di 2025, terus pelaksananya di 2006 sampai dengan 2029. Jadi nanti selain bendungan 3D Haji kita akan ketambahan bendungan Saka plus revitalisasi bendungan yang di Danau Rano. Jadi untuk irigasi sendiri dia akan mensuplai 36.000, termasuk pembangunan daerah irigasi baru di Sub-DI Lempuing. Jadi pembangunan daerah irigasi baru itu kurang lebih 8.500. Kemudian akan mereduksi banjir untuk kala ulang 50 tahun. Jadi 32% yang akan kita reduksi. Kemudian listrik. Nah, listrik ini minggu depan tim dari BPKRI akan turun terkait dengan listrik yang ada 3D Haji, apa betul-betul manfaatnya bisa dirasakan Sumatera Selatan. Kita tahu bahwa Sumatera Selatan saat ini punya kelistrikan, khususnya Kota Palembang itu masih handal, tetapi tidak mandiri. Kenapa tidak mandiri? Bahwa sampai sekarang listrik yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, itu datangnya dari Sumatera Barat. Jadi dikumpulkan dulu Sumatera Barat, baru ke Sumatera Selatan. Jadi kalau Sumatera Barat ada apa-apa, ya prioritas Sumatera Barat dulu karena lebih dekat dibanding Sumatera Selatan. Nah, kita coba dari 3D Haji ini akan memberikan kelistrikan atau listrik sampai 4x10 atau 40 megawatt. Nah, tentunya daerah Oku Selatan, Oku Timur itu akan menjadi prioritas kita. Kemudian tidak lupa manfaatnya air baku 1 meter kubik. Jadi air baku 1 meter kubik, kalau kita lihat 1 meter kubik itu setara dengan 1 juta orang. Jadi kita harus bisa mensuplai untuk 1 juta orang untuk 1 meter kubik. Saya pikir ini lebih dari cukup, baik untuk Oku Selatan maupun Oku Timur. Lanjut. Nah, ini inovasi yang akan kita berikan sekarang. Jadi tadi sudah diskusi dengan Ibu Rektor, dengan Pak Ahmad Prof, bahwa inovasi kita itu 3D Haji itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Saya melihat bendungan sekarang itu hanya berdiri di bendungannya sendiri. Nah, sekarang kita mau inovasi bahwa bendungan ini tidak dikontrol saja di bendungannya sendiri, tetapi bisa dikontrol dari kantor BWS dan juga dinas-dinas yang terkait dengan bendungan 3D Haji. Jadi kita mau membuat inovasi ini bagaimana sistem 3D Haji ini tidak hanya untuk di wilayah Oku Selatan, tetapi bagaimana bisa mengcover sampai dengan Oku Timur bahkan Oku. Jadi nanti airnya bisa sampai di sana. Nanti pengontrolannya itu tidak hanya di bendungan 3D Haji, tetapi bisa secara telemetri, bisa di tempat lain. Nah, ini yang inovasi yang akan kita bangun. Jadi memang kita mencoba membuat inovasi-inovasi yang mungkin belum banyak berada di Indonesia. Jadi itu akan kita
laksanakan nanti. Lanjut. Ini bisa muter nggak? Silakan, ini bisa diputer nggak? Jadi ada videonya sedikit. Jadi sekarang di Kementerian PU itu menerapkan sistem BIM, Building Information Modeling. Jadi dari BIM itu kita bisa tahu sebenarnya banyak hal yang kita bisa bikin. Sekarang 3D Haji itu sudah arahnya sudah ke sana. Jadi kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya ada beberapa hal poin penting yang bisa kita lihat. Seperti efisien dalam menghasilkan gambar. Jadi gambar dari BIM itu kita sudah bisa modelkan kira-kira dengan gambar itu bisa terlihat apa. Kemudian konflik-konflik yang terjadi kira-kira misalnya dengan BIM itu kita bisa menyampaikan bahwa kira-kira kemungkinan potensi permasalahan ada di mana. Videonya Mas bisa diputar. Kemudian juga sebagai langkah awal, jadi dalam pelaksanaan kegiatan itu biasanya kita sangat membutuhkan mutual check nol. Jadi mutual check nol itu dari BIM kita sudah bisa mendeteksi berapa sih kebutuhan anggaran yang ada sampai saat ini. Sebenarnya videonya ini jalan, ini ada kira-kira 10 detik ya. Jadi kira-kira kalau kita lakukan model BIM itu videonya itu akan muncul. Kira-kira inilah gambaran akan 3D Haji akan jadinya begini. Bisa diputar? Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa kita lanjut aja. Padahal videonya ada ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini yang pertama bahwa bottom outletnya itu ada di hilir. Jadi bendungan-bendungan lain itu bottom outletnya ada di hulu. Nah, 3D Haji ini ada di hilir. Jadi dengan adanya di hilir itu early release kita itu lebih mudah. Kemudian maintenance sungai itu lebih mudah, dan kita di situ ada sebenarnya ada gambarnya lagi ya. Lanjut Mas ya. Ini kalau kita lihat gambarnya bahwa di hilir itu untuk sementara karena kegiatan paket ya di situ ada 2 pintu bonet, kemudian ada holojet di depannya. Jadi nanti air bisa mengalir sini. Nah, itu kenapa ada pipa di sebelahnya, itu adalah pipa bifurkasi. Jadi pada saat pelaksanaan supaya suplai irigasi tidak terhenti, jadi elevasinya itu lebih rendah daripada pintu. Jadi nanti air lewat pintu bifurkasi, pintunya belum kita tutup karena memang paket kegiatannya itu akan di tahun depan. Tetapi suplai air ke hilir itu tetap berjalan. Makanya ada pintu bifurkasi di sebelahnya. Nah, nanti pada saat pelaksanaan nanti ketiga pintunya sudah berfungsi, pintu bifurkasinya kita tutup dengan bottom outlet. Kita tutup nanti dengan plugging, nanti kita tutup, jadi tidak berfungsi, tetapi sewaktu-waktu dibutuhkan akan dibuka. Nah, keunggulannya di sini adalah bahwa kalau di hilir, kapan saja kita mau buka, kita memanfaatkan, kita laksanakan sekaligus. Tetapi kalau di hulu itu kita harus menyelam, mana airnya sudah tinggi, itu harus diledakkan. Tetapi kalau di hilir itu kapan saja kita butuhkan, kita mau gunakan, kita akan buka. Tetapi kekurangannya ketika terjadi tidak kita minta, terjadi kebocoran di terowongan, terpaksa bendungan harus kita kosongkan. Nah, itu yang sangat mustahil, barangkali sangat jarang bendungan dikosongkan untuk maintenance. Tetapi nanti akan kita kaji lagi kira-kira apa yang langkah-langkah misalnya terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan. Jadi sekali lagi inovasi bendungan 3D Haji itu banyak, sangat banyak. Lanjut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saat ini BWS itu akan mengembangkan pusat pelayanan terpadu. Jadi kita akan membangun command center, mungkin tahun ini akan terrealisasi fasilitas-fasilitas yang ada.
Jadi di sini semua nanti pusat pelayanan terpadu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman membutuhkan, Bapak Ibu sekalian membutuhkan data, silahkan masuk di portal kami. Silahkan masuk di portal kami. Tetapi dalam hal ini kita tidak hanya portal untuk misalnya data hidrologi. Nah, kita coba mengintegrasikan seluruh data yang ada. Misalnya nanti di irigasi Komering. Irigasi Komering itu kita mungkin akan melakukan dengan sistem modernisasi. Jadi nanti sistem pengontrolannya itu ada bisa di Belitang maupun di kantor kita, di kantor BWS di Kota Palembang. Nah, dari situ nanti untuk pemanfaatan air, penggunaan airnya itu kita bisa kontrol. Jadi kalau kita melihat selama ini bahwa irigasi itu di dalam pemberian air irigasi itu selalu kontinu dan jumlahnya tetap. Padahal kalau kita melihat modernisasi irigasi itu tidak harus begitu. Kita harus menyesuaikan berapa kebutuhan yang memang harus dibutuhkan. Nah, dalam tampilan nanti dashboard kita itu kita akan melihat bahwa semua bisa kita kontrol sesuai dengan kebutuhan. Tidak lagi kontinu misalnya 10 kubik terus. Tetapi berapa kebutuhan di sawah, itu yang kita akan berikan sesuai dengan kebutuhan dan durasi yang kita bisa berikan. Jadi tidak seperti konvensional seperti sekarang, tapi kita coba membuat secara modernisasi. Nah, ini early warning system juga, ini nanti terintegrasi dengan command center kita, pusat pelayanan terpadu. Lanjut. Nah, ini fitur Simadu. Jadi kalau kita melihat Simadu ini, saya lupa panjangnya ya. Tetapi prinsipnya bahwa di dalam kalau kita membuka portal ini, kita sudah bisa tahu prediksi yang ada di sungai-sungai yang ada di Sumatera Selatan. Jadi misalnya Sungai Lematang. Kira-kira 1 hari ke depan hujan nggak? Berapa curah hujannya? Nah, ini akan kita integrasikan semua itu dalam portal kita. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian butuhkan data terkait dengan hidrologi, silakan buka portal Simadu kita. Ini sudah kita akan kembangkan. Tentunya seperti saya sampaikan, kalau command center kita nanti jadi, itu Simadu itu akan terintegrasi kepada seluruh kabupaten. Jadi seluruh kabupaten itu sudah kita sampaikan, ini loh Sungai Lematang itu akan ada kenaikan kira-kira 2 hari, kenaikan 2 meter dengan debit sekian. Silakan siap-siap. Atau ini sudah ada kenaikan akan segini, silakan evakuasi warga. Jadi selama ini saya melihat bahwa keadaan kita ketika terjadi bencana baru kita turun semua. Kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita coba portal ini nanti akan mencoba mencegah kira-kira kejadian-kejadian yang apa yang terjadi. Jadi kalaupun terjadi memang kita tidak bisa atasi terjadi, tetapi kita sudah siap. Kita sudah siap dengan keadaan-keadaan yang akan terjadi pada saat portal Simadu ini sudah berfungsi. Lanjut. Ini juga portalnya ya. Jadi seperti saya sampaikan ini di depannya Pak, belum sebelum ini. Ya, ini portalnya sama dengan tadi, nanti silakan dibuka. Nanti kalau command center jadi kita, nanti kita akan ini akan dibuka umum tentunya dengan batasan tertentu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita buka secara keseluruhan, tetapi sifatnya umum itu akan terbuka secara umum. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor kami, silakan buka portal, data itu bisa diambil dan bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, ini gambaran, ini agak melenceng sedikit, tetapi ini adalah peta genangan yang ada di Kota Palembang, khususnya di Sungai Bendung. Jadi kalau di Simpang Polda itu sering terjadi banjir, kira-kira begini. Nah, ini yang akan kita atasi. Itu adalah kalau debit kala ulang, maaf, mungkin yang non teknik barangkali saya akan mencoba menjelaskan. Debit kala ulang itu kala ulang 2 tahun, misalnya kira-kira prediksi 2 tahun kemungkinan akan terjadi hujan yang paling kiri atas. Kemudian bertingkat jadi Q5 menjadi Q10 dan Q25. Jadi makin besar itu dan debitnya ada di situ. Nah, ini yang akan kita atasi nanti di Kota Palembang. Nanti tahun depan juga kita ada kegiatan secara bertahap akan mengatasi banjir-banjir yang ada di Kota Palembang, khususnya di Simpang Polda atau Simpang Skip. Inilah peta genangan. Ini kira-kira modelnya, memang agak melenceng. Mohon izin Bapak, 2 menit lagi. Oke, siap.
Nah, ini telemetri bendungan 3D Haji. Saya pikir tadi sudah. Ini saya sudah menjelaskan karena ini 2 menit lagi ya. Nah, lanjut. Ini manfaat implementasi teknologi. Jadi karena lokasi proyek itu ya lumayan. Kalau saya kadang-kadang dulu awal sebulan sekali itu kira-kira 7-8 jam baru bisa sampai di 3D Haji. Jadi dengan implementasi teknologi itu kita efisien dalam efisien dan informatif. Kemudian tool BWS untuk parameter pengambilan keputusan, kemudian monitoring pelayanan prima. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengutip dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Jadi innallaha la yuhakiru ma bi akumila hatta yuhakiru ma bi amfusin. Maaf, ini agak kurang terbaca. Jadi sesungguhnya apa itu? Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri. Jadi kalau kita tidak mengubah sendiri itu Allah tidak akan mengubahnya. Jadi kita akan berusaha untuk mengubah dan menjadi lebih baik. Mungkin itu kira-kira pesan yang saya sampaikan. Demikian barangkali cukup 2 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Penyematan gordon dan penyerahan cindramata peserta yudisium. Untuk menyematkan gordon ke peserta yudisium dalam sesi yang pertama, kami persilakan kepada Direktur Pasca Sarjana yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Arifudin, MSc, dan didampingi Ketua Program Ilmu Komunikasi Strata 2 yang terhormat Ibu Dr. Rahmasanti Zianida, MIKOM, untuk menuju tempat yang telah disediakan. Di bawah ya. Di bawah. Dek, tanya Bapak. Daftar Yudisium 26 Oktober 2024, Program Studi Ilmu Komunikasi Strata 2, Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Muhammad Sukron, Magister Ilmu Komunikasi. Ahmad Kurniawan, Magister Ilmu Komunikasi. Muhammad Irdiansyah, Magister Ilmu Komunikasi. Muhammad Oksa Dwi Prakasa, Magister Ilmu Komunikasi. Meli Andini, Magister Ilmu Komunikasi.
Salsa Melania Aquina, Magister Ilmu Komunikasi. Rustam, Magister Ilmu Komunikasi. Anissa Setiana, Magister Ilmu Komunikasi. Sri Andriani, Magister Ilmu Komunikasi. Fitriana, Magister Ilmu Komunikasi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmasanti Zianida M.Ikom. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan sesi yang kedua. Kami persilakan kepada Ketua Program Studi Magister Manajemen yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman Helmi SEMM menuju tempat yang telah disediakan. Program Studi Manajemen Strata 2, Program Sarjana Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Agustina, Magister Manajemen. Hoirun Nisa, Magister Manajemen. Melasari, Magister Manajemen. Yurika Narulita Maulida, Magister Manajemen. Rosida, Magister Manajemen. Rizka Andini Nursabella, Magister Manajemen. Wahyu Dwi Putra, Magister Manajemen. Nofri Wulandari, Magister Manajemen. Lena Mariska, Magister Manajemen. Yep. Fadila Adariani, Magister Manajemen. Efran Martahan, Magister Manajemen. Aliman Syahri, Magister Manajemen.
Sasha Vinanda, Magister Manajemen. Syafira Fitri Ramadina, Magister Manajemen. Indah Agustin, Magister Manajemen. Yeva Yusana, Magister Manajemen. Emilda Kotrunada, Magister Manajemen. Rati Septianti, Magister Manajemen. Transyuyan Rani Utami, Magister Manajemen. Abrar Hikmatullah Manajemen. Muhammad Fitra Marsha Rolanda, Magister Manajemen. Edi Faisal Ritonga, Magister Manajemen. Yosef Estrada, Magister Manajemen. Andri Fallash, Magister Manajemen. Merida Oktavianti, Magister Manajemen. Firda Firdaus, Magister Manajemen. Andri Pranata, Magister Manajemen. Andriansyah Chandra Wijaya, Magister Manajemen. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sulaiman Helmi, CMM. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Untuk sesi ketiga, kami persilakan kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika Strata 2 yang terhormat Bapak Dr. Usman Effendi, Magister Komputer, untuk menuju tempat yang telah disediakan. Program Studi Teknik Informatika Strata 2, Pasca Sarjana, Universitas Bina Dharma.
Robi Prabowo, Magister Komputer. Rahmat Iqbal, Magister Komputer. Okta Riansa, Magister Komputer. Cynthia Anissa Agatha, Magister Komputer. Mustaqim, Magister Komputer. Cokro Nurwinto, Magister Komputer. Oman Arohman, Magister Komputer. Ahmad Nopran Shah, Magister Komputer. Devi Puspita Sari, Magister Komputer. Hardianto, Magister Komputer. Muhammad Kevin Mediandra, Magister Komputer. Yulia Permatasari, Magister Komputer. Billy Mahardika, Magister Komputer. Eva Riani, Magister Komputer. Dewi Novita Sari, Magister Komputer. Desra Triun Sari, Magister Komputer. Selvin Adiputra, Magister Komputer. Desindra Dedi Kurniawan, Magister Komputer. Ayu Novita Sari, Magister Komputer. Fitri Maria, Magister Komputer. Muhammad Arif Al-Ghifari, Magister Komputer.
Reski Clarasati, Magister Komputer. Rosita Diana, Magister Komputer. Reski Yuranda, Magister Komputer. Akbar Rizky Ramadan, Magister Komputer. Padel Muhammad Agam, Magister Komputer. Rianda Pratama, Magister Komputer. Dila Mukaromah, Magister Komputer. Nugraha Rahmatullah, Magister Komputer. Henry, Magister Komputer. Dedi Zulkarnain, Magister Komputer. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Usman Effendi MKom. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Untuk sesi keempat, kami persilakan kepada Ketua Program Studi Teknik Sipil Strata 2 yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Firdaus STMD IPM Sheneng MSc untuk menuju tempat yang telah disediakan. Program Studi Teknik Sipil Strata 2, Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Muhammad Ridho Firdaus, Magister Teknik. Ferry Hadiansyah, Magister Teknik. Mula Warman, Magister Teknik. Rega Saputra, Magister Teknik. Adam Sentosa, Magister Teknik.
Setia Budi AF Magister Teknik. Aldi Gurlanda Magister Teknik. Bambang Irawan Magister Teknik. Fikriansyah Magister Teknik. Isharyanto Magister Teknik. Medriansyah Magister Teknik. Mundir Magister Teknik. Didi Dwi Darmawan Magister Teknik. Arman Hari Susilo Marto Magister Teknik. John Magister Teknik. Ahmad Rizky Ramadan Syahputra Magister Teknik. Didi Manhairul Magister Teknik. Muhammad Syahid Ramadinata Magister Teknik. Riza April Nuruddin Magister Teknik. Rocky Wijaya Magister Teknik. Heri Wijaya Magister Teknik. Ari Daman Haris Magister Teknik.
Tri Noviansah, Magister Teknik. Hadi Suryanto, Magister Teknik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Firdaus STMT. Kami persilakan kembali ke tempat. Untuk sesi yang kelima, kami persilakan kepada Ketua Program Pendidikan Jasmani Strata 2 yang terhormat Bapak Dr. Haris Satria MPD untuk menuju tempat yang telah dipersilakan. Oh iya ya. Siapa namanya? Program Studi Pendidikan Jasmani Strata 2, Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Indra Saputra, Magister Pendidikan. Soleh Agus Santoso, Magister Pendidikan. Andreas Guru Susanto, Magister Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haris Satria. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Sulaiman Helmi SEMM untuk menuju tempat yang disilakan. Agustina, Magister Manajemen. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sulaiman Helmi, SEMM. Izin Prof. Ahmad untuk tetap di tempat untuk menandatangani MOU dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 kepada yang terhormat Bapak Ferianto Pawan Rusi STMT. Kami persilakan Bapak untuk bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana menandatangani MOU. Tunggu deh.
Mohon izin berfoto Bapak Pak Ferianto dan juga Bapak Ahmad Syarifuddin. Terima kasih telah bersedia menandatangani MOU bersama Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Kiranya berkenan Bapak untuk menerima cindramata dari Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma yang akan diserahkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 yang terhormat Bapak Ferianto Pawan Rusi STMT. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Prof untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih kepada Bapak Ferry telah bersedia menerima cindramata. Tidaklah lengkap rasanya jika peserta yudisyawan belum memberikan pesan dan kesan kepada Civitas Akademika Universitas Bina Dharma Palembang. Untuk itu kami persilakan kepada pesan dari peserta yudisium akan disampaikan oleh Yang Terhormat Desindra Dedi Kurniawan, Magister Komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Dharma atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin, MSc. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen Program Pasca Sarjana yang luar biasa, para tamu undangan, yaitu para peserta yudisium dan para pendamping, yang saat ini berjumlah total 96 mahasiswa. Dan saya juga menyampaikan salam hormat kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sumatera Selatan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di sini menghadiri acara yudisium program Pasca Sarjana tahun 2024. Izinkan kami Bapak Ibu semuanya undangan mewakili alumni yudisium menyampaikan pesan dan kesan sebagai alumni. Jadi ini merupakan hari yang berbahagia, hari yang bersejarah ya buat kita semuanya, di mana kita semuanya yang sudah berjuang menempuh pendidikan di program Pasca Sarjana, mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ya, dan alhamdulillah bahkan ada yang lebih ya, alhamdulillah akhirnya kita merasakan perjuangan itu, keberhasilan itu, di mana pada siang hari ini kita melaksanakan yudisium bersama. Tentu banyak kenangan ya, kenangan-kenangan indah selama kita melakukan proses pembelajaran di Universitas Bina Dharma.
Dan banyak sekali ya kesan dan pesan yang mungkin kita sampaikan, karena kita alumni 2000 mulai kuliah ada yang 2020, 2021, di mana pada saat itu kita mengalami COVID ya, sehingga perkuliahan banyak dilakukan secara online. Jadi tadi mohon izin Pak Wakil Rektor, para dosen, kayaknya tadi banyak yang nggak hafal Mas Bina Dharma ya, saya lihat gitu ya. Jadi mungkin masih ada PR ya buat kita untuk menghafalkan Mas Bina Dharma. Nanti wisuda tanggal 12 diharapkan sudah lancar untuk nyanyi Mas Bina Dharma gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini sangat berbahagia sekali kita bisa duduk di sini, hadir di sini. Sebetulnya kemarin kami cukup sedih ada pengumuman pengunduran wisuda itu Pak. Karena apa? Karena kami kebetulan di kantor kami di BMKG itu pas di bulan ini ada pendaftaran S3 ya. Jadi sampai saat ini saya ditunggu Pak ijazahnya untuk daftar S3, walaupun alhamdulillah kemarin sudah bisa pakai surat keterangan lulus. Jadi alhamdulillah kami kemarin mendaftar S3 program beasiswa dari PPSDM BMKG. Kemarin ada 3 universitas, yaitu IPB, kemudian UGM dan ITS. Alhamdulillah kami insya Allah akan melanjutkan di ITS S3. Jadi mohon doanya Pak Rektor dan Bapak Ibu semuanya. Kemungkinan hari Senin saya sudah Zoom dengan calon promotor saya di S3 ITS dengan Profesor Isa, dan saya mengambil program studi matematika. Saya ingin memperdalam lagi terkait dengan mesin learning, kemudian data mining, sehingga apa yang sudah didapatkan di Bina Dharma ini mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi ke depannya. Jadi saya cukup bangga, saya rasa teman-teman juga semuanya bangga ya, kita alumni Bina Dharma ini, karena setelah lulus dari sini kita bisa membuktikan bahwa alumni sini memiliki kualitas yang bagus, yang hebat, yang bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain untuk menembus the best university yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Ya, jadi mohon doanya, ini adalah langkah awal dan masih panjang perjuangan kita Bapak Ibu. Dan kami mewakili seluruh alumni mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari semua prodi ya, dari semua jurusan yang sudah membimbing kami, memberikan ilmunya, memberikan pengarahnya kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Dan kami mewakili alumni menyampaikan juga permohonan maaf apabila selama kegiatan pembelajaran di kampus mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen semuanya. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa silaturahim Bapak Ibu dosen Bina Dharma, walaupun kita sebagai alumni insya Allah masih kita akan tetap bisa silaturahim gitu ya. Jadi tak terasa ya kalau kita merasakan pembelajaran di Bina Dharma kayaknya cukup sebentar, nggak terasa. 2 tahun itu mungkin waktu yang singkat. Jadi banyak sekali suka duka yang kita alami. Padahal dulu waktu saya mendaftar di Bina Dharma itu alasannya pertama dekat Pak dengan kantor kan gitu. Kemudian memang kebetulan di kantor memang kebutuhan untuk teknik informatika cukup besar karena pelayanan sekarang kan sudah menuju arah digitalisasi ya, sehingga teknik informatika ini memang menjadi kebutuhan di instansi kami gitu. Dan memang sebetulnya alhamdulillah memang saya ternyata ditakdirkan untuk lulus di Bina Dharma, karena sebetulnya saya sudah sempat beberapa kali daftar di S2 ya. Waktu di Surabaya saya sudah daftar, bahkan sudah daftar, sudah bayar, sudah ikut ospek lah itu. Kemudian saya mutasi pindah Pak.
jadi nggak bisa lagi meneruskan. Kemudian di Tuban juga gitu, sudah daftar harus pindah lagi. Alhamdulillah di Palembang, dan ternyata di Palembang pun saya belum selesai dipindah juga. Ya, jadi saya 2022 daftar di Bina Dharma, 2023 saya harus mutasi ke Sumatera Barat, ke Padang. Jadi posisi saya sekarang di Padang, Sumatera Barat, BMKG Padang. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Rektor, Wakil Rektor, semua pejabat dan Bapak Ibu dosen yang sudah mensupport kami. Walaupun saya pindah ke Padang, alhamdulillah kegiatan belajar itu masih bisa dibantu, ya, walaupun dengan jarak jauh, sehingga kami tetap bisa melanjutkan S2 hingga sampai selesai. Sempat memang berpikiran kemarin, waduh, ini baru dapat 2 semester sudah dipindah kan gitu ke Sumatera Barat, SK udah keluar. Tapi alhamdulillah kemarin sempat juga dengan Prof Edi maju terus, jangan menyerah gitu kan, dan alhamdulillah akhirnya bisa lulus di tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Rektor dan jajaran, Wakil Rektor, kemudian Bapak Direktur, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen program Pascasarjana, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Ini akan menjadi hal yang indah yang akan selalu kenang di hati kita. Tak elok kalau di Sumatera tidak berpantun gitu ya. Baik, untuk menutup sambutan saya akan berpantun. Jalan-jalan di taman bunga, tampak indah mekar bunga melati. Lupa, nggak dicatat tadi soalnya. Itu lagi ya. Jalan-jalan di taman bunga, tampak indah mekar bunga melati. Terima kasih untuk kampusku Bina Dharma, engkau akan selalu tetap di hati. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Desindra Dedi Kurniawan MKom atas pesan dan kesan mewakili seluruh peserta yudisiawan pada hari ini. Sesi selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari alumni kepada program Pascasarjana, yang dalam hal ini diserahkan oleh perwakilan alumni. Mohon berkenan untuk maju ke depan. Yosef Estrada, Magister Manajemen. Padel Muhammad Agam, Magister Komputer. Rustam, Magister Ilmu Komunikasi. Aldi Gurlanda, Magister Teknik. Dan Bapak Agus Santoso, Magister Pendidikan. Mohon berkenan maju ke depan Bapak. Kami persilakan kepada Direktur Program Pascasarjana dan Manajer Sekretariat Program Pascasarjana untuk bersama mewakili menerima kenang-kenangan dari alumni kepada program Pascasarjana.
Terima kasih atas sumbangan alumni. Mohon berkenan foto bersama ya. Atas hadiah kenang-kenangan berupa TV LED. Kepada perwakilan seluruh prodi mungkin berkenan Bapak untuk foto bersama dengan para alumni. Kami persilakan Prof, ikut juga Prof. Dari Magister Manajemen berupa PC All-in-One dengan spesifikasi Intel Core i3. Lalu dari Magister Komputer berupa TV Aqua 58 inch dan bracket standing. Dari Magister Ilmu Komunikasi berupa kamera DSLR Canon. Dari Magister Pendidikan berupa PC All-in-One dengan Intel Core i3. Kami ucapkan. Dari Teknik Sipil berupa laptop Asus i5 RAM 8 14 inch, monitor LG 27 inch, hard disk eksternal 1 TB, keyboard dan mouse wireless serta kabel converter. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk semua alumni yang telah menyumbangkan berbagai fasilitas. Mohon berkenan Prof menunggu sejenak. Ada satu lagi yang mau diserahkan kenang-kenangan. Kami undang yang terhormat dan terpelajar Profesor Haja Isna Wijayani MSI PhD untuk berkenan menerima kenangan dari Direktur Program Pasca Sarjana yang sedang menjabat. Terima kasih banyak Prof atas dedikasinya terhadap Program Pasca Sarjana periode 2021-2024. Terima kasih banyak Prof atas dedikasinya. Iya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk Prof Isna dan juga Prof Ahmad Syarifuddin. Terima kasih Prof. Mohon berkenan duduk kembali. Dipersilakan. Selanjutnya untuk memeriahkan acara pada hari ini, panitia telah menyiapkan door prize. Kok nggak semangat ya? Door prize ya, siapa yang beruntung? Apa hadiahnya Pak Dendi? Apa Bu? HP, iPhone? Kunci rumah ya, kuncinya aja ya. Apakah ada rice ball-nya ataukah dari ini? Langsung ya, spin ya? Spinner ya. Musiknya Pak, biar seru. Kita lihat siapakah pemenang beruntung pertama. Iya, puter-puter ya. Yang kami panggil namanya silakan maju, pendamping Ahmad Kurniawan. Apakah ada? Silakan Bapak.
Mohon berkenan foto bersama, mungkin agak ke tengah Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih kepada para pemenang. Kasih plus dong untuk para pemenang. Terima kasih untuk Ketua Panitia Dr. Selvi. Silakan kembali ke tempat. Dan saat yang ditunggu kita akan menantikan pengumuman peserta dari hasil polling peserta didium untuk pemilihan center favorit. Iya, apakah merasa ya musiknya dong Pak? Mungkin. Iya, siapakah dosen terfavorit dari program studi manajemen strata 2? Mana suaranya? Magister Manajemen. Iya, kira-kira siapa? Malu-malu ya. Kita panggil yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI MSI. Apakah ada Pak Muji? Silakan Pak. Kita umumkan dari program studi Teknik Informatika Strata 2. Siapa? Mana? Teknik Informatika Strata 2 ada di sana. Wah, udah tahu ya? Udah tahu? Kita panggil yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Edi Suryanegara, Magister Komputer. Mohon berkenan Prof untuk ke depan. Selanjutnya program studi ilmu komunikasi strata 2. Mana anak komunikasi ya? Ilmu. Oh, ada di tengah. Kita panggil yang terhormat dan terpelajar Ibu Profesor Haja Isna Wijayani, Magister Ilmu Komunikasi. Mohon berkenan Prof. Mohon maaf jadi bolak-balik ya Prof. Nanti kalau nggak mau hadiahnya bisa kasih ke MC Prof. Kita lanjutkan dari program studi Teknik Sipil Strata 2. Kita undang mana anak Teknik Sipil? Bapak-bapak ya. Kita undang yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Mohon berkenan Prof. Silakan Prof. Waduh, bolak-balik ya. Mohon berkenan Prof menerima. Berikutnya kita umumkan dari program studi pendidikan jasmani strata 2. Mana tadi tiga tadi anak jasmani? Walaupun 3 orang suaranya luar biasa ya. Kita undang yang terhormat dan terpelajar Dr. Hari Satria MPD. Silakan Bapak menerima sebagai dosen terbaik program studi pendidikan jasmani. Mohon berkenan Bapak Dr. Firdaus untuk menyerahkan Bapak. Kami undang Bapak Dr. Insinyur Firdaus STMT MSc untuk menyerahkan kenang-kenangan dosen terbaik periode Yudisium Oktober 2024. Selamat kepada para pemenang.
panitia untuk kembali memutar spin. Siapakah pemenang beruntung berikutnya? Iya, kita lihat pemenang berikutnya dari door prize program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Kami undang ke depan pendamping Dewi Novitasari. Tidak datang, hangus, maaf ya Mbak Dewi ya. Ada nggak? Beneran nggak ada? Tidak ada, oke. Lagi di spin lagi, tolong. Kami undang untuk maju ke depan Arman Hari Susilo Marto. Dipersilakan Bapak Arman. Pemenang kedua, kita spin lagi. Kami undang ke depan pendamping Rahmat Iqbal. Enggak ada juga? Oke, kita putar ulang. Kami panggil maju ke depan pendamping Ferry Hadiansyah. Ada ya? Dipersilakan. Mohon maju ke depan Ibu. Kita cari lagi pemenang ketiga. Kami undang ke depan pendamping Muhammad Syahid Ramadinata. Tidak ada? Nggak ada? Oh ya udah nggak ada. Di spin lagi. Kami undang ke depan Bapak Mundir. Silakan Bapak lanjut pemenang keempat. Langsung di spin lagi. Pak Mundir silakan. Dila Mukaromah kepada Yusdisyawan Badila Mukaromah. Dan pemenang terakhir dari door prize kita hari ini, siapakah yang beruntung? Silakan di spin lagi. Kita undang untuk maju ke depan. Kami panggil Bapak Robi Prabowo. Tidak ada, langsung spin lagi. Pendamping Fitriana. Ada? Silakan Ibu maju ke depan. Kami undang yang terhormat Ibu Dr. Yesi Yesi untuk menyerahkan hadiah, Bu. Selamat kepada seluruh peserta.
kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Dr. Yesino Variakuna atas kesediaannya menyerahkan hadiah kepada peserta yudisium. Demikian serangkaian acara yudisium program Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Strata 2, Program Studi Teknik Informatika Strata 2, Program Studi Ilmu Komunikasi Strata 2, Program Studi Teknik Sipil Strata 2, dan Program Pendidikan Jasmani Strata 2 Universitas Bina Dharma Palembang yang telah berlangsung dengan lancar dan juga sukses. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Dan izinkanlah saya Septiani Francisca mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf atas segala kehilafan dalam perkataan maupun tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu adalah kesalahan sepenuhnya datang dari kami. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap di tempat seluruh peserta yudisium. Kita akan ke sesi berikutnya untuk sesi ucapan selamat dari rektor atau yang mewakili dari Direktur Program Pasca Sarjana dan seluruh ketua program studi serta staf dosen pengajar untuk memberikan selamat kepada seluruh peserta yudisium yang telah dilantik pada hari ini. Mohon kerjasamanya untuk yang telah memberikan ucapan selamat kepada staf, dosen dan juga karyawan program Pasca Sarjana untuk nanti tetap kembali ke tempat duduknya karena kita akan melanjutkan dengan sesi foto dari masing-masing program studi.